Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فمعاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah, hadirin kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas kesempurnaannya dan kita memujinya atas kebaikan-kebaikannya. Pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'ala hadzal majlisa majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada kitab Fadhail dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab tentang keutamaan amalan yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dan kita sampai pada fadlu salatil jamaah, bab tentang keutamaan salat berjamaah. Ya. Kita telah ketahui insyaallah tentang hukum dari salat berjamaah, sebagaimana nanti akan disebutkan ya dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, bahwa hukum dari salat berjamaah adalah wajib bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan mubah, ya boleh saja, tidak sampai sunnah ya, tapi boleh ya. Boleh untuk salat berjamaah dan tidak semestinya dilarang oleh suaminya untuk keluar ke masjid kalau memang untuk salat berjamaah. Namun tentunya dengan adab, dengan menutup aurat ya, dengan tidak memakai wewangian, untuk bisa menjalankan salat berjamaah bersama kaum laki-laki. Di sini dibawakan beberapa hadis. Ada 7 hadis di sini dibawakan tentang keutamaan salat berjamaah. Hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah, muttafaqun alaih. Ya, dikatakan oleh Nabi bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah itu lebih afdal min salatil fadhi, daripada salat sendiri. Lebih afdalnya berapa? Sampai 27 derajat lebih afdal dari salat sendiri. Maka ini
hadis ini cukup untuk memberikan dorongan kepada kaum muslimin untuk tidak melalaikan sholat berjamaah bagi yang laki-laki, karena keutamanya sangat besar ya. Ini satu sholat itu sudah 27 derajat. Bagaimana dengan 5 sholat sehari semalam? Bagaimana kalau 1 pekan? Bagaimana kalau satu bulan? Ini kalau kita lihat pedagang itu ya, kalau untungnya banyak maka dia akan bersemangat. Dia akan bersemangat dan dia akan menghitung-hitung berapa keuntungannya, ya, gitu kan? Ya, maka ini keuntungan yang sangat besar bagi orang yang salat berjamaah untuk mendapatkan balasan yang sangat besar nanti di akhirat. Ya. Maka sangat rugi ya, orang yang kuat badannya, ya, dekat dengan masjid tapi tidak sholat berjamaah, kehilangan balasan yang sangat besar. Meskipun hukumnya meskipun sholat sendiri itu sah, tapi dia kehilangan pahala yang sangat banyak. Kalau tidak sholat berjamaah telah kehilangan pahala yang sangat banyak, ditambah dapat dosa karena hukumnya wajib. Sudah nggak dapat pahala banyak, ditambah dapat dosa. Maka hendaknya ini difahami oleh kita semuanya, oleh kaum muslimin ya, untuk memahami betapa pentingnya sholat berjamaah. Ya. Bahkan di sana ada ulama yang mengatakan ini syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat berarti apa? Berarti kalau tidak berjamaah sholatnya tidak sah. Tapi ini pendapat yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah hukumnya wajib, tidak sampai menjadi syarat, ya. Ya. Maka ya hendaknya sebagaimana dalam urusan dunia orang menginginkan atau orang bersemangat untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, maka mestinya untuk mendapatkan akhirat lebih bersemangat, karena dunia itu sesuatu yang akan ditinggalkan, sementara pahala di akhirat ini sesuatu yang akan kita rasakan dalam kehidupan yang sesungguhnya nanti. Sehingga betul-betul ini menjadi hal yang tidak boleh disepelekan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa bersemangat menghadiri salat berjamaah. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Ya. Salat seseorang berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya daripada salat sendiri di rumahnya atau salat di tokonya, tidak ke masjid tapi salatnya di tokonya, lebih dilipatkan lebih daripada salatnya sendiri di rumah atau salat sendiri di tokonya 25 kali lipat, ya, 25 kali lipat. Ya. Kalau tadi dikatakan 27, ini bukan sesuatu yang bertentangan, ya. Bukan sesuatu yang bertentangan, karena ya bisa digabungkan, berarti kita ikutkan pada yang 27, ya. 25 ini kita ikutkan pada yang 27, ya. Nah, kenapa demikian? Kemudian Nabi SAW menjelaskan wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu, karena seorang yang salat berjamaah jika dia telah berwudu dari rumahnya dengan memperbagus wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, yang tidaklah mendorong dia untuk keluar rumah kecuali untuk salat, maka lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidak ada satu langkah yang dia langkahkan kecuali akan diangkat derajatnya
dengan sebab langkah tersebut. Langkah ke masjid itu punya nilai. Langkah ke masjid punya nilai. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Kalau bisa berjalan ya berjalan. Tapi kalau berjalan akan ketinggalan ya, karena jauhnya, maka tidak mengapa pakai kendaraan. Ya. Mudah-mudahan dapat pahala sebagaimana orang berjalan. Ya. Karena ya, langkah motor, langkah mobil barangkali sama dengan langkah kaki ya kan. Kalau kaki juga kalau berjalan satunya di atas kemudian ke bawah, motor juga begitu, rodanya di atas kemudian di bawah, maka mudah-mudahan dapat. Tapi yang jadi masalah kalau dia itu ya bisa berjalan dekat ya, tapi pakai motor, dapat nggak kira-kira tuh? Ya mudah-mudahan dapat juga, tapi semestinya tidak. Ya dekat ya sudahlah, berjalan saja selama yakin tidak akan ketinggalan. Selama tidak akan ketinggalan. Untuk mendapatkan pahala yang sangat besar dari setiap langkah ke masjid. Satu langkahnya diangkat derajatnya, dan wahuttat anhu biha khati'ah, dan satu langkah itu juga diampuni dosa-dosanya. Nah, ya. Kemudian fa idza shalla lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla ma lam yuhdits, dan selama orang itu di masjid ya, selama orang itu di masjid maka malaikat terus berselawat kepadanya. Jadi malaikat itu berselawat kepada orang-orang yang di masjid, berselawat pada orang-orang yang sholat di masjid. Selama dia sholat, selama dia di masjid, maka didoakan oleh malaikat. Karena selawatnya malaikat itu doa. Ada selawatnya malaikat, ada selawatnya Allah, ada selawatnya kita. Kita berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kita mendoakan, meminta kepada Allah untuk memuji Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya di langit sana. Jadi selawatnya kita itu doa, selawatnya Allah itu memuji, pujian Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka berselawat ini keutamanya sangat besar. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita banyak-banyak berselawat. Yang paling baik di antara kita yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika di hari Jumat. Dan kita sekarang sudah di hari Jumat ya. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Allah akan memuji nabinya ya, dengan selawat Allah kepadanya. Adapun di sini malaikat yang berselawat, maksudnya malaikat akan memintakan ampun kepada orang yang di masjid, yang sholat di masjid. Selama dia di masjid, malaikat terus memintakan ampun. Malaikat terus berselawat kepadanya. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas, selama dia tidak batal sucinya. Jadi kalau batal sucinya segera berwudu lagi supaya terus mendapatkan selawat dari malaikat. Wa taqul, dan malaikat akan mengatakan Allahumma shalli alaihi Allahumma arhamhu. Malaikat akan mengatakan juga, ya Allah, berikanlah selawatmu kepadanya. Artinya apa? Ampunilah hamba yang sedang sholat ini, yang di masjid ini, ampunilah dosa-dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadanya. Wala yazalu fi salatin, dan orang ini selama di masjid ya, menunggu sholat, maka dihukumi sebagai orang yang sholat. Man tadharas shalah, selama dia menunggu sholat, meskipun lagi duduk tapi sedang menunggu sholat, maka dia sudah dihukumi orang yang sholat, mendapatkan pahala orang yang sholat. Ini kalau cuma duduk. Bagaimana kalau duduk sambil zikir, duduk sambil baca Quran?
dan mudah-mudahan duduk sambil menuntut ilmu. Ini mudah-mudahan lebih daripada mendapatkan keutamaan orang yang sholat gitu ya. Ini juga menunjukkan pentingnya dan keutamaan orang untuk menuju ke masjid sholat berjamaah. Keutamaannya sangat besar, dari mulai langkah kakinya, dari mulai ketika menunggu sholatnya, itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian wa anhu, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anhu, dan juga dari sahabat Abu Hurairah, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, telah mendatangi Nabi seorang laki-laki yang buta. Faqala, laki-laki yang buta ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak punya orang yang bisa mengantar aku ke masjid. Aku tidak punya qaidun, apa ya, orang yang bisa mengantar. Yaquduni ilal masjid, aku tidak punya penuntun yang akan nuntun aku menuju ke masjid. Maka beliau bertanya, fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu fayusalli fi baiti. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW agar mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah, karena sudah tidak bisa melihat dan tidak ada yang nuntun. Maka Nabi SAW pada awalnya memberikan keringanan, farakhasa lahu, Nabi memberikan keringanan karena tidak ada yang nuntun. Tapi kemudian Nabi SAW ketika orang itu falamma walla, ketika orang itu mau pergi, da'ahu, Nabi memanggil lagi. Kemudian Nabi berkata, faqala lahu hal tasma'un nida bis shalah, apakah kamu mendengar panggilan adzan, panggilan untuk sholat? Apakah kamu mendengar panggilan adzan? Qala na'am. Kemudian orang yang buta tadi mengatakan, saya mendengar ya Rasulullah. Qala fa'ajib, maka kalau begitu kamu harus datang, memenuhi panggilan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini orang yang buta ini tetap diperintahkan ke masjid. Nabi SAW yang tadinya memberikan keringanan, kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu mendengar suara azan? Kemudian dia mengatakan ya, maka kamu tetap diperintahkan untuk datang dan tidak mendapatkan keringanan. Ya. Maka bagaimana dengan orang yang sehat? Ya. Bagaimana dengan orang yang sehat, kuat, dekat masjid? Ya. Tapi kemudian apa? Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seakan-akan dia mengatakan, maaf saya nggak bisa datang. Saya tidak mau berangkat. Ya. Ini tentu kerugian. Kerugian yang besar, tidak mendapatkan pahala yang besar, tidak mendapatkan keutamaan yang besar. Dan di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu di masjid, bukan di rumah. Karena patokannya adalah Nabi mengatakan, apakah kamu mendengar panggilan? Berarti kaitannya dengan mendengar adzan atau tidak. Mendengar adzan apa tidak? Kalau mendengar ya datang. Berarti di sini tidak di rumah, tapi sesuai dengan panggilan. Ada panggilan ya, yang dia dengar, yang panggilan itu dikumandangkan di masjid, sehingga sholat berjamaah itu dilakukan di masjid, bukan di rumah ya. Kecuali dalam keadaan mungkin sakit, terpaksa ya, dia tidak bisa ke masjid, maka dia sholat di rumah dengan anak dan istrinya karena sedang sakit. Ya, mudah-mudahan tidak mengapa, karena memang tidak bisa ke masjid. Tapi kalau setiap sholat dikumpulkan anak-anaknya sholat di rumah, dikumpulkan di rumah untuk sholat, karena di situ banyak anaknya, ada saudaranya, kemudian dianggapnya itu sholat berjamaah, padahal dilakukannya di rumah, ya, maka ini bukan sholat berjamaah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena di sini Nabi SAW mengatakan kepada orang yang buta tadi, apakah kamu mendengar panggilan? Ya, berarti di situ sholat berjamaah itu sesuai dengan dikumandangkannya
adzan ya, dan itu ada di masjid, sehingga salat berjamaah itu di masjid. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdillah wa qila Amr ibn Qais al-ma'ruf ibn Ummi Maktum al-muadzin radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah innal madinata katsiratul hawam was-siba'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'u hayya 'ala shalah hayya 'alal falah fahayyahala rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Kemudian dibawakan hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya ya. Dan disahihkan oleh para ulama. Yaitu hadis apa? Hadis dari Abdullah, atau ada yang memberi nama atau ada yang menyebut namanya Amr ibn Qais, yang dia lebih dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum, yaitu muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah itu banyak binatang buas, ada binatang buas ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apakah kita juga harus ke masjid ya? Apakah kita juga harus ke masjid sementara dalam perjalanannya mungkin akan mendapati binatang buas ya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasma'u hayya 'alas shalah, apakah kamu mendengar panggilan hayya 'alas shalah, panggilan adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, apakah engkau mendengarnya? Maka jika engkau mendengarnya fa hayyahala, yakni maka kalau engkau mendengarnya maka kemarilah, maka datangi panggilan tersebut. Jika engkau mendengar adzan maka hendaknya engkau mendatanginya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, demi Allah aku sudah bertekad ya, untuk memerintahkan orang membawa kayu bakar. Summa amura bisolati fayu'adzin laha, dan aku sudah bertekad untuk memerintahkan seseorang untuk adzan, dan kemudian ada yang apa? Summa amura rajulan fayaumun nas, aku akan memerintahkan untuk satu orang mengimami para sahabat. Nabi SAW tidak mengimami, tapi akan menyuruh seorang untuk menjadi imam. Nabi akan menyuruh seorang untuk adzan, dan Nabi SAW menyuruh orang untuk apa? Untuk sholat, mengimami sholat. Summa ukhalifa ila rijalin, kemudian aku akan mendatangi ya, rumah-rumah yang di sana ada laki-laki yang tidak mau sholat. Fa uharriqu alaihim buyutahum, untuk aku membakar rumah-rumah mereka. Ini tekad tapi tidak dijalankan. Kenapa? Karena di rumah-rumah itu ternyata ada para wanita, dan para wanita tidak wajib sholat berjamaah, sehingga tekad ini tidak dilakukan. Tetapi tekad ini menunjukkan apa? Bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Orang yang buta saja disuruh sholat berjamaah, tidak ada uzur. Berarti ini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Bahkan dalam keadaan takut sekalipun, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan sholatul khauf, sholat orang yang takut ketika dalam pertempuran.
itu tetap sholat berjamaah. Nabi diperintah oleh Allah ketika sedang dalam pertempuran dalam keadaan takut tetap untuk sholat berjamaah meskipun tata caranya beda, karena sholatnya dalam keadaan takut ya. Maka ada yang menjaga, ada yang kemudian sholat ya, dengan tata cara yang berbeda. Dan ini tetap dilakukan ya, meskipun dalam keadaan takut. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Dan di sini Nabi bertekad untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Maka ini juga sangat jelas lagi mendukung ya, dalil yang mendukung pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Meskipun ada khilaf, betul ada khilaf di antara para ulama, ada khilaf, tetapi ya, dalilnya menunjukkan yang wajib. Dalilnya menunjukkan bahwa yang benar itu yang wajib. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian hadis yang berikutnya, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan sebagai seorang muslim. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan sebagai seorang muslim, falyuhafidh ala haula'is salawat, maka hendaklah dia menjaga salat-salat yang diwajibkan. Itu salat apa? Salat 5 waktu. Ini salat yang diwajibkan. Ada berapa? 5. Yang diwajibkan ada 5. Ini diperintah dan dijaga. Diperintahkan oleh Allah untuk dijalankan dan dijaga. Ya. Dan hukum salat 5 waktu hukumnya apa? Di atasnya wajib, rukun Islam. Barang siapa yang meninggalkannya, dikatakan oleh Nabi apa? Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia keluar dari Islam. Wa na'udzubillah. Ini ada khilaf meninggalkannya bagaimana ya. Ada yang mengatakan meninggalkannya kalau seluruh tidak pernah sholat sama sekali ya. Dalam hidupnya dia sholatnya cuma sholat Jumat saja, atau bahkan sholatnya kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha saja. Nah, ini bukan muslim yang seperti ini ya. Atau sholatnya kalau di bulan Ramadan saja ya. Ini bukan muslim ya. Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkannya maka kafir. Kalau kafir berarti dia keluar dari Islam dan berarti dia akan kekal di neraka, waliyadzubillah. Selama hidupnya di akhirat dia disiksa dan tidak pernah berhenti dari siksa. Maka disebutkan ini di dalam pembatal Islam. Termasuk pembatal Islam adalah meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu ini betul-betul perkara yang sangat penting dalam agama kita. Maka dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di sini, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu. Karena konsekuensinya sebetulnya sangat berbahaya ya. Kalau sudah kafir, kira-kira bagaimana itu? Kalau dia menyembelih binatang, sembelihannya tidak sah. Berarti masih mendingan Yahudi, masih mendingan Nasoro. Yahudi dan Nasoro kalau nyembelih sembelihannya apa? Sembelihannya halal karena dia sembelihannya ahlul kitab. Kalau dia seorang perempuan ya misalnya, maka kalau tidak sholat dan dia seorang perempuan, maka dia perempuan yang kafirah yang tidak boleh dinikahi. Dan masih mending Yahudi karena wanita Yahudi dan wanita Nasrani itu boleh dinikahi karena dia ahlul kitab. Maka ini konsekuensinya sebenarnya sangat berat meninggalkan sholat. Kalau dia mati, ya dia tidak dapat dia tidak mewarisi. Ya. Atau kalau anaknya mati, maka anaknya tidak dapat warisan dari dia. Kalau orang tuanya meninggal, dia tidak sholat, dan orang tuanya meninggal, dia tidak dapat warisan dari orang tuanya karena dia bukan muslim. Ini sebetulnya konsekuensinya sangat berat. Maka di sini betul-betul hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin ya. Meskipun memang menghukumi orang kafir tidak mudah ya.
Di sini nanti butuh hakim, ya, butuh qadhi untuk menghukuminya. Nah, ini yang di sini yang kita tidak ada. Ya, tapi di negeri kaum muslimin, maka di sana ada qadhi, ya, yang menegakkan syariat Islam. Di sana ada qadhi yang nanti bisa menjadi hakim untuk menghukumi seseorang. Dan di antara hukum orang yang tidak sholat ini bisa keluar dari Islam dan konsekuensinya itu berat. Kalau sudah menikah, bagaimana ini? Menikah kok salah satunya tidak sholat, nah ini bisa berzina jadinya. Ini konsekuensinya cukup berat sebetulnya. Tapi nasallallahu salama, ini menjadi perkara yang sangat disepelekan. Ya, tidak sedikit rumah-rumah kaum muslimin, ya, suami istri ada yang tidak sholat, sangat disayangkan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Kemudian di sini dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, haitsu yunada bihinna, dia mendatangi salat di mana dipanggil salat-salat itu dengan azan padanya. Ini jika seseorang ingin bertemu dengan Allah besok dalam keadaan dia sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia menjaga salat di mana dipanggil untuk melakukannya dalam azan, melalui azan. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunanal huda. Telah mensyariatkan jalan yang berisi petunjuk. Telah mensyariatkan syariat yang berupa petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan bahwasanya salat berjamaah ini termasuk syariat yang menjadi petunjuk. Salat berjamaah itu termasuk dari syariat yang menjadi petunjuk Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, jika kalian itu salatnya di rumah-rumah kalian, ini maksudnya laki-laki kok salatnya di rumah, kama yusolli hadzal mutakhallaf fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum, sebagaimana orang-orang yang melalaikan salatnya di rumah, maka sungguh kalian telah meninggalkan jalannya nabi kalian, telah meninggalkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan petunjuk Nabi Muhammad SAW ini? Yang salatnya di rumah. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan jalannya nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Kalau meninggalkan jalannya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan tersesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan yang kami ketahui di masa kami, yang kami yakini di masa kami, di masa siapa? Di masa sahabat, yang diyakini oleh mereka bahwasanya tidaklah orang yang meninggalkan salat berjamaah kecuali dia orang munafik. Ini di masa beliau, ya. Yang menjadi keyakinan di masa beliau, kalau tidak salat berjamaah itu orang munafik. Kalau beliau mengetahui yang sekarang ini, betapa banyak orang-orang yang terkena hukum ini, munafik. Karena di masa beliau orang mengetahui betapa pentingnya salat berjamaah, sementara sekarang salat berjamaah itu dianggap sebagai hal yang ringan, yang biasa. Sehingga ya mungkin lebih banyak yang tidak salat berjamaah daripada yang salat berjamaah. Padahal di masa itu mereka tidak berani atau tidak meremehkan sama sekali salat berjamaah, karena di masa itu menjadi keyakinan, menjadi hal yang sudah dimaklumi oleh masyarakat di masa itu. Kalau tidak salat berjamaah dia itu munafik. Tapi sekarang ini ya, kurang penjelasan itu, barangkali kurang penyampaiannya, sehingga masih banyak yang melalaikannya. Maka di sini penting untuk mengingatkan pentingnya salat berjamaah, hukum salat berjamaah, dan akibat dari tidak salat, berjamaah. Ya. Baik, walaqad kana rajul yu'ta bihi. Oleh karena itu di masa itu ya, ada seseorang yang
didatangkan, bukan datang sendiri karena nggak bisa berangkat sendiri ke masjid, tapi didatangkan. Namanya diapain itu? Diantar ke masjid. Yuhada bainar rajulaini, yang dia itu dipikul di antara dua orang, dipapah oleh dua orang. Dia di tengah-tengah, kanan kirinya ada orang yang memapahnya. Ya. Hatta yuqam fis shaf, sampai diletakkan di shaf. Bukan hanya di depan masjid, tidak bisa dia, tidak bisa berjalan. Harus dipapah sampai di depan, sampai di shaf baru diturunkan, baru berhenti dipapahnya. Ini di masa itu. Dan tentunya orang yang seperti ini ya, yang sebetulnya dapat uzur karena dia sakit, tapi karena hatinya itu betul-betul hati yang luar biasa ya. Hatinya sehat ya. Meskipun badannya lemah, tapi hatinya sehat. Maka dia tetap menjalankan sholat berjamaah meskipun lemah. Dan sekarang kita pun dapatkan pada sebagian orang ya, Masya Allah ya, kita dapatkan ada orang-orang yang sepuh ya, orang yang sudah lanjut usia tapi masih semangat ke masjid. Karena apa ya? Karena hatinya yang sehat. Karena hatinya yang sehat meskipun sudah repot ya, harus pakai harus pakai tongkat barangkali, harus pakai senter karena sudah penglihatannya sudah nggak jelas, tapi dia tetap menuju ke masjid untuk sholat meskipun dia sudah tua. Ada yang juga yang hanya punya kaki satu, sampai nyebrangnya itu harus lompat masih ke masjid karena hatinya sehat. Tapi di sana ada yang badannya sehat tapi hatinya sakit. Ada yang badannya sehat, hatinya sakit. Ya tadi ada panggilan azan, dia mengatakan saya tidak akan mendatanginya. Seakan-akan begitu di dalam hatinya, seakan-akan dia tidak akan mendatanginya meskipun sudah dipanggil. Padahal yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan orang untuk mengundang menuju ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini adalah wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwada alaihimus syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Ya. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada 3 orang di antara kalian di suatu desa, 3 orang muslim cuma 3 di satu desa, maka atau di suatu tempat ya, namun tidak ditegakkan di situ sholat berjamaah. Padahal 3 bisa nggak berjamaah? Bisa, karena minimal 2. Meskipun cuma 3 di desa yang di situ kebanyakannya tidak ada kaum muslimin kecuali 2, tetap ya ditegakkan sholat berjamaah di situ. Barang siapa yang tidak melakukan itu, maka dia telah tertipu oleh syaitan, telah terbawa ajakan syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaknya kalian berjamaah. Karena apa? Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Karena serigala itu akan berani menerkam ya kambing kalau sedang sendiri ya. Kalau kambingnya berkumpul banyak mungkin dia mikir-mikir ya. Tapi kalau sendiri maka dengan segera dia akan mengejarnya. Makanya di situ kita disuruh untuk berjamaah supaya sholat kita lebih terjaga dari gangguan setan ya. Semakin banyak yang berjamaah maka semakin bagus sholat yang dia ikuti ya. Ya.
ini tentang keutamaan salat berjamaah. Dan kemudian di sini ada juga babul hassi ala huduril jamaah fi subhi wal isya. Ada bab secara khusus anjuran untuk salat berjamaah terlebih untuk salat subuh dan salat isya. Ini punya keutamaan lebih khusus. Ya. Di mana disebutkan di sini dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu rawahu Muslim. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka seakan-akan dia telah salat di pertengahan malam. Ya, ini keutamaan yang besar bagi yang salat berjamaah untuk salat isya. Ya. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia seperti orang yang barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan dia telah sholat separuh malam, bukan pertengahan malam, tapi separuh malam. Ya, separuh malam dia telah gunakan untuk sholat. Dengan sebab dia ikut sholat isya berjamaah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah sholat satu malam penuh. Maka ini keutamaan dari sholat subuh. Ya, maka hendaknya kita mengingat-ingat ini supaya tergerak ya untuk menjalankannya. Karena kalau kita tahu keutamaannya, biasanya menjadi ringan. Orang kalau memikirkan pahalanya maka menjadi ringan. Tapi kalau pahalanya dilupakan, yang teringat dinginnya, hawa dingin, empuknya kasur, bantal, yang diingat itunya ya tidak jadi bangun. Tapi kalau yang diingat apa? Keutamaannya, maka keutamaan ini akan membuat orang melakukannya dengan ringan. Maka ini keutamaan yang besar dari sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ya. Jadi apa? Orang yang sholat isya berjamaah seakan dia telah sholat separuh malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seakan-akan telah sholat semalam penuh atau seluruh malamnya. Ya. Kemudian hadis yang biasa kita dengar ya, hadis Abu Hurairah, walau ya'lamuna ma fi al-atamah wa subhi la atauhuma walau habwa. Jika seseorang ya tahu keutamaan sholat berjamaah dari sholat atamah, yaitu sholat isya, keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dia pasti akan mendatangi meskipun dengan merangkak, karena medan ke masjidnya susah. Meskipun medan ke masjidnya sulit, dia tetap akan berangkat meskipun harus dengan merangkak untuk sampai ke masjid, karena keutamaan yang sangat besar dari sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Dan hadis yang terakhir di sini adalah hadis laisa salatun asqalu 'alal munafiqin min salatil fajri wal isya. Tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik lebih dari salat subuh dan salat isya. Ini yang paling berat ya. Kalau maghrib berat apa tidak? Ya berat. Seluruh salat bagi orang munafik itu apa? Berat ya. Jadi kalau kita kok salatnya berat, kita terkena sifatnya orang munafik. Maka jangan memiliki sifat ini. Jadi orang yang bersegera, senang bersegera, tidak merasa berat untuk menjalankan kewajiban, apalagi kewajiban yang pahalanya sangat besar. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atahuma walau habba, muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Jika mereka tahu orang munafik tentang keutamaan dari sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka pasti mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ini tentang keutamaan sholat berjamaah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjaga sholat berjamaah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.